يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Haqiqatud Da'wah As-Salafiyah oleh Fadilatul Syekh Ad-Doktor Abdul Aziz Ar-Rais hafizallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan untuk berpegang teguh dengan ad-da'wah salafiyah sampai akhir hayat kita nanti. Baik, langsung kita lanjutkan halaman 17. Alasya kadalik. Baik. Al-muhimmatul khamisah, di antara hal-hal yang penting tentang dakwah salafiyah, yaitu anna salafiyah manhajun muhkamun. Dakwah salafiyah itu metode yang sudah paten, sudah baku. La yataghayyar wa la yatabaddal. Tidak bisa dirubah-rubah, ditawar-tawar lagi. Ya. Tidak boleh dijadikan main-mainan ataupun orangnya mencela-mencela perintah. Ya, manhaj salaf, manhaj yang sudah paten baku. Ini termasuk minat sawabit. Hal-hal yang sudah paten baku, la yataghayyar. Inna manhaj salaf manhajun muhkamun. Sesungguhnya manhaj salaf, manhaj yang sudah paten, yang terang benderang, la yastati ahadun an yudkhila fihi ma laysa min. Tidak bisa seorang pun untuk menyusupkan sesuatu yang bukan dari manhaj salaf ke dalam manhaj as-salaf. Wala an yukhrija minhum ma huwa min. Dan tidak bisa seorang pun mengeluarkan sesuatu dari manhaj salaf tersebut. Contoh ya, yang masalah pertama tadi, tidak mungkin seseorang bisa menyisipkan, menyusupkan, memasukkan yang bukan ajaran salaf ke dalam ajaran salaf. Misalnya, masalah kudeta terhadap pemimpin kaum muslimin atau al-khuruj, entah al-khuruj al-qauli ataupun al-khuruj al-fi'li, entah kudeta secara lisan atau kudeta secara perbuatan dengan mengangkat senjata. Kalau ada yang menyusupkan ajaran tersebut ke dalam dakwah salafiyah, maka pasti akan terbongkar, pasti akan dibantah. Yang sudah dibantah oleh para ahli ulama. Contoh ketika mereka berdalil dengan kudetanya Husain ataupun Abdullah bin Zubair
Mereka sekali lagi sebetulnya tidak mengkudeta, tidak memberontak. Seperti yang telah dijelaskan oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani dalam kitab beliau Al-Hiwar Ad-Darid dengan Al-Khawarij. Demikian pula oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rais dalam sebagian kitab-kitab beliau. Ini tidak mungkin yang bukan ajaran salaf disusupkan, disisipkan ke dalam ajaran as-salaf. Pasti akan terbongkar. Demikian pula mengkritik pemimpin di hadapan umum. Kalau ada yang memasukkannya ke dalam ajaran salaf, pasti akan terbongkar. Pasti akan dibantah. Demikian pula sebaliknya. Tidak mungkin seorang pun bisa mengeluarkan yang dari manhaj salaf keluar dari manhaj salaf. Contoh misalnya ar-rudud ala al-mukhalif. Membantah orang yang menyimpang. Ya, kalau ada yang mengatakan membantah itu mengeraskan hati, membantah memecah belah umat, membuat keributan, maka sudah dibantah oleh para ahli ulama. Ar-rad alal mukhalif, yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, menyelisih ijma' salaf, yang menyelisih akidah salaf. Ini merupakan sekali lagi usulu manhaj as-salafi. Tidak bisa dikeluarkan dengan celotehan orang-orang tersebut atau syubhat-syubhat yang sakit atau dahidah tersebut. Membantah alil bid'ah ataupun yang masih ahli sunnah kalau menyimpang dari ajaran as-salaf terutama dalam masalah akidah, ini nggak bisa dikeluarkan dengan alasan tadi. Walaan yukhrija minhu ma huwa minhu. Arad alal mukhalif, ini manhajus salaf yang muhkam, tidak bisa ditawar-tawar lagi, tidak bisa dibantah lagi. Nah, fa inna kulla man fa'ala dzalik yuhaju bi tariqati salaf al-mudawwan. Setiap orang yang berusaha misalnya tadi mengeluarkan sesuatu dari prinsip-prinsip manhaj salaf, ya, mau mengeluarkan darinya, maka dibantah dengan tariqati as-salaf. Contoh yang konkret misalnya yang sudah kita praktekkan, ya, oknum dai yang mencela-mencela, yang sampai ucapannya kufur akbar, mengatakan nasikh mansuh Al-Quran sama dengan isu timpi suri deli alias mencela-mencela. Ketika kita bantah menggunakan cara licik, mengalihkan perhatian orang, tidak mengakui kesalahannya, tidak bertobat terang-terangan, namun justru menyalahkan kita, terlalu keras bantahan kita, ucapan kita. Kemudian membawakan misalnya riwayat atau kisah Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah ta'ala yang keliru tentang masalah hadis as-surah. Khalaqallahu Adam ala suratihi. Maka kita bantah dengan asar as-salaf, yaitu kisah Hasan bin Saleh. Bagaimana ketika dia salah dalam masalah pemimpin kaum muslimin, maka dikeluarkan dari ahli sunnah wal jamaah. Demikian pula Husain Al-Karabisi yang menyimpang dalam masalah Al-Quran, dibantah, dibid'ahkan oleh para ahli ulama. Artinya ini asal dari para salafus soleh, ada masalah-masalah yang merupakan prinsip akidah yang tidak ada toleransi. Ini beda dengan masalah hadis surah tadi. Artinya sekali lagi kalau ada yang berusaha untuk melegalkan kesesatannya dengan membawa asar-asar para salaf, maka dibantah dengan asar salaf juga dan diluruskan apa yang dia salah paham. Artinya sekali lagi inilah manhaj salaf muhkamun, tidak bisa disisipkan hal-hal yang baru dan tidak bisa yang sudah ada dikeluarkan. Pasti terbongkar kedok orang-orang tersebut. Qala As-Sijizi, Imam As-Sijizi berkata, wa idza kana al-amru kadzalik fa kullu mudda'in lis-sunnah yajib an yutalab bin naqli sahih.
setiap yang mengaku di atas sunnah wajib untuk dimintai penukilan riwayat asar yang sahih bima yaqulu. Tidak bisa aspun saja. Harus betul-betul mana salaf orang tersebut. Fa in ata bidzalik ulima sidquhu. Jika didatangkan riwayat dari salaf dan betul penempatannya, maka diterima. Terkadang riwayatnya sahihah, tapi penempatannya nggak benar. Seperti tadi, masalah Ibnu Khuzaimah yang menafikan suratul Rahman dalam hadis tadi. Demikian pula kisah Husain dan juga Abdullah bin Zubair. Riwayat-riwayatnya sahihah, cuma penempatannya tidak benar. Makanya tadi diluruskan oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani, Syekh Abdul Rajiz, dan seterusnya. Wa qabila qauluhu, dan diterima ucapannya. Wa illam yatamakan min nakri ma yaquluhu anis salaf ulima anna muhdatsun za'irun. Kalau orang itu mengaku di atas manhaj salaf atau ucapannya itu ajaran salaf, kemudian dia tidak bisa mendatangkan riwayat dari salaf yang sahihah, maka diketahui orang itu muhditsun, membuat kebid'ahan, za'irun, menyimpang. Wa annahu la yastahiq an yusgha ilaih, tidak layak untuk didengarkan ucapannya. Au yunadhar fi qauli, tidak perlu lagi didebat ucapannya, karena itu sekedar ucapan tanpa dalil atau omong kosong saja, asbun saja. Nah, sekali lagi ini yang harus dipahami, manhaj salaf muhkamun. Sudah paten, sudah baku, harus orang yang mengaku di atas manhaj salaf, akidahnya, manhajnya betul-betul ada yang mendahulunya dari manhaj salaf tersebut. Ya, seperti yang kita sampaikan tadi, ketika kita membantah keras orang-orang yang menyimpang dalam masalah usuluddin ataupun dalam masalah usul sunnah, maka kita datangkan inilah riwayat-riwayat para salaf, bagaimana mereka kerasnya terhadap orang-orang yang menyimpang dalam masalah al-aqidah ataupun dalam masalah usul sunnah. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, amma an yakuna intihalus salaf min sya'airi ahlil bidah fa hadza batilun qat'an. Adapun menisbatkan diri kepada manhaj salaf dikategorikan sebagai syiar ahlil bid'ah, maka ini batil secara pasti. Fa inna dzalik ghairu mungkin. Karena ahlil bid'ah secara umum al-ghalib, karena al-hukmu al-ghalib, tidak mungkin mereka mensyiarkan manhaj as-salaf. Kalau sekedar mengaku salafi dan sebagainya, ini memang sudah fakta di lapangan. Sebagian al-bid'ah mengatakan kami di atas manhaj as-salaf. Cuma tetap itu di atas kebatilan. Illa haitsu yaksurul jahl. Ini Shadaqah rahimahullah ta'ala. Ketika sekarang ini telah menyebar kejahilan, orang nggak tahu mana salaf yang sebenarnya, maka banyak yang mengaku-ngaku mengikuti manhaj as-salaf. Ini terjadi ketika yaksuru al-jahl. Tidak bisa membedakan mana itu akidah manhaj salaf yang sebenarnya dan mana yang sekedar iddia pengakuan saja. Wa yaqillu al-ilmu. Wa fi kalami al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah isyaratun ila amrin daqiqin wa huwa anna la yumkin an yunsab lis-salaf ma laysa minhu illa inda ghalabatil jahl. Dalam ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ada isyarat kepada hal yang sangat detail, sangat teliti. Inilah ucapan orang al-alim, luar biasa. Wa huwa annahu la yumkin, tidak mungkin dinisbatkan kepada salaf yang bukan dari ajaran salaf kecuali ketika menyebarnya kejahilan. Ya, seperti di akhir zaman ini. Mengaku mengikuti manhaj salaf, namun tidak bisa mendatangkan contoh dari para ulama as-salaf ataupun mengotak-atik asar as-salaf.
fala ya'rifun nas ma'alaihi salah. Tidak mengetahui apa ajaran para salafus saleh. Seperti tadi, masalah mengkritik pemimpin di hadapan umum. Mereka mendompleng riwayat-riwayat yang mereka gagal paham tentangnya. Padahal jelas Rasulullah SAW mengatakan, man arada an yansaha lidhi sultanin fala yubdihi alaniyat. Barang siapa yang ingin menasihati pemimpinnya jangan di hadapan umum. Dan ini yang dipraktekkan oleh para as-salafus saleh. Baik Usama bin Zaid ataupun Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan yang lainnya. Fakulu man yadai annahu salafi wa man laisa kadzalik yuhaju bi tariqati salaf. Setiap yang mengaku salafi maka dia dihujjah ataupun ditegakkan hujjah, dimintai contoh dari para salaf tentang akidahnya, tentang manhajnya. Fahuwa ma baina an yarji an tariqati al-khalafiyah fayakunu salafiyah au yastamir ala tariqati al-khalafiyah fala yakunu salafiyah. Maka kalau sudah dia didebat, dinasehati dengan riwayat asar para salaf, ada dua kemungkinan. Dia rujuk ya dari kesesatannya kepada manhaj salaf yang sebenarnya. Ya, kalaupun salah terang-terangan mengakui kesalahannya, bukan ngeles ke sana kemari. Ya. Ini kemungkinan yang pertama, rujuk ya dengan terang benderang. Atau yastamir ala tariqati al-khalafiyah, atau terus menerus dalam kesesatannya dalam mengikuti ajaran yang menyelisihi as-salaf. Al-khalafiyah di sini maksudnya manhaj jalan yang menyelisihi dakwah as-salafiyah, lawannya al-khalafiyah. Contoh oknum yang mencela-mencela tersebut. Ya, sejak awal kita bantah ketika dia mengatakan pemimpin paling dosa meskipun ya tidak mengakui ngeles, kemudian muncul lagi statementnya dia memosting ucapan tokoh ya, masyarakat yang jelas-jelas mencela pemimpin kaum muslimin. Ya. Padahal sebelumnya dia melarang mengkritik pemimpin di hadapan umum, namun mencela-mencela. Kemudian setelah itu tetap seperti itu, ya menggunakan postingan-postingan orang untuk mengkritik orang. Maka kata Syekh, "Au an yastamir ala tariqatil khalafiyah, fala yakunu salafiyah." Maka dia bukan salafi lagi. Ya, meskipun tadi terkadang bermain cantik, bermain licik, tidak terang-terangan. Inilah namanya syubhat, ahlu syubhat. Wa hadza ta'sil nafi'un jiddan. Ini sekali lagi pondasi yang sangat bermanfaat sekali. Fi ta'riyati kulli man yadai annahu salafi. Ini sangat bermanfaat sekali dalam membongkar kedok orang-orang yang mengaku salafi walaysa kadzalik, namun dia bukan termasuk salafi. Kal ghulat fil jihad, seperti kelompok-kelompok yang meneriak-niarkan jihad atau kelompok teroris, kelompok khawarij, ya, mengaku-ngaku mengikuti salaf, cuma sangat jauh ajaran mereka dari as-salafus saleh, terutama dalam masalah takfirul hukam, takfir malam yahkum bima anzalallah dan seterusnya. Insyaallah akan ada kelanjutannya. Baik. Al-muhimmah as-sadisa at-tasmiyatu bis-salafi laisa tazkiyatan. Ini sebetulnya masih ada kaitan dengan pembahasan pada al-muhimmah as-salisa. Ya, sudah kita lewati di al-muhimmah as-salisa safha 11 atau 11 at-tasammi bis-salafiyah. Bahwasanya kesimpulannya at-tasammi bis-salafi itu jaiz, la'ib, ya, tidak tercela orang yang menisbatkan kepada manhaj salaf dengan mengatakan salafi dan seterusnya. Namun masih banyak syubhat di luar sana yang mentaan ataupun mencela at-tasammi atau intisab ila salaf. Jadi antaranya mereka mengatakan
kalau kita mengatakan salafi, ini tazkiyah, merasa suci, merasa paling benar sendiri. Maka dibahas oleh Syekh di sini, inna tasammi bis salafiyah li ajli at-tamayyuz kama taqaddam. Sudah disampaikan daripada Al-Muhimmah As-Salitsah bahwasanya menisbatkan diri, menamakan diri dengan salafi itu tujuan utamanya untuk membedakan diri antara ahli sunnah wal jamaah yang sejati dengan yang imitasi, dengan ahli bidah. Walaysa li ajli tazkiyah, bukan untuk mentazkiyah pribadi kita. Kita wajib merasa kita ini masih sangat kurang ya, dari segi keilmuan, dari segi keimanan, dari segi ya semuanya. Namun ketika kita mengatakan ana salafi, agar kita terbedakan dengan kelompok-kelompok ikhwani, tablighi, dan yang lainnya. Kama yuhawil ta'ifatun an yunafiru minha bihadit tariqah. Ada oknum-oknum sekelompok orang yang memang tidak suka dengan gelar-gelar salafi, ya, kemudian membuat syubhat tadi, menuduh penamaan dengan salafi itu tazkiyah. Dan Allah berfirman, kata mereka, fala tuzaku anfusakum. Ya, maka dikatakan oleh Syekh, wahya tamaman kata sami bil Islam was sunnah. Padahal kata Syekh, mengatakan diri, menisbatkan diri ana salafi itu sama dengan mengatakan ana muslim. Ana mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana ahlu sunnah wal jamaah. Apa bedanya? Falaysa tazkiyah, itu semuanya bukan tazkiyah. Wa innama min babit tamyiz. Namun untuk membedakan diri dengan ahli bidah. Liyatamayyaz alul haqqi min alil batil, agar terbedakan antara alul haq dengan ahli al-batil. Su'ila Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya, hal sahih annal hanabila hum salafiyun faqat wa ma haqiqatus salafiyah hal hiya qarinatut tashaddud wa tazammud kama yurawwijul ba'd. Syekh Abdul Aziz bin Baz ditanya, apakah benar bahwasanya yang mengikuti mazhab Imam Ahmad rahimahullah dikatakan salafi, atau mereka saja yang salafi? Dan apa hakikat salafiyah? Apakah salafiyah itu identik dengan tasyadud, keras, at-tazammud? Tazammud itu jumud. Kama yurawij ba'd, sebagaimana yang dipropagandakan, dikeluarkan oleh sebagian orang. Ini waqi' laisa lahu min dafi'. Jadi banyak orang-orang yang memang nggak suka dengan penamaan salafi, membuat syubhat-syubhat seperti ini. Maka dijawab oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, laisa hadzal qaul bisahih. Ucapan tadi tidak benar sama sekali. Ya, kalau dikatakan Hanabila itu atau salafi hanya Hanabila saja, atau salafi itu identik dengan keras dan tazamud, jumud, itu tidak benar sama sekali. Wa inna masalafus salih humus sahabat radhiyallahu anhum. Salafus salih adalah para sahabat, wa man salaka sabilahum, dan yang mengikuti jejak mereka, minat tabi'in wa atba'it tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in, minal hanafiyah, dan yang mengikuti para salaf dari kelompok mazhab Imam Abi Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, wal Hanabila, wa ghairihim. Jadi salafi dalam masalah fikih bisa saja dia Hambali, bisa saja dia Syafi'i, bisa saja dia ya Maliki. Cuma salafi tidak fanatik kepada imam-imam tersebut. Ya sekedar dalam masalah fikih mengikuti salah satu mazhab tidak ada masalah. Yang penting tidak ta'assub. Ya, namun ara'uhu, ya, pendapat-pendapatnya masalah fikih mungkin kebanyakan ke arah salah satu mazhab, seperti Syekh bin Baz sendiri, seperti Syekh, ya, ulama-ulama di Arab Saudi rata-rata ala mazhab Imam Ahmad dalam masalah fikih.
Meskipun mereka tidak ta'assub. Ya, namun kebanyakan pendapat mereka lebih condong kepada mazhab Imam Ahmad dan seterusnya. Wa ghairihim mimman sara 'alal haqqi wa tamassaka bil kitabil aziz wa sunnatil mutahhar. Dan para ulama yang lain yang mengikuti kebenaran, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW fi babil tauhid wa fi babil asma wa sifat wa fi jami' umur din. Mereka semuanya adalah as-salafiyun. Tidak terbatas pada Al-Hanabilah. Bahkan dalam beberapa atau dalam ungkapan beliau Syekh bin Baz yang lain, beliau mengatakan kalaupun dikatakan salafi itu tazkiyah, kata beliau itu tazkiyah la buddamin. Tazkiyah yang harus, dalam artian mentazkiyah manhaj salaf seperti akan disampaikan nanti oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rais. Ini min babi at-tanazul. Kalaupun dikatakan tazkiyah, iya, itu tazkiyah la buddaminha. Ya, sebagaimana nanti akan ada pembahasan di akhir. Kemudian dibawakan di sini ucapan Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan hafizallahu taala. Wa su'ila Asy-Syaikh Al-Alama Shalih Al-Fauzan yaz'um ba'dun nas anna salafiyah tu'tabar jama'atan minal jama'at al-amila 'ala sahah. Sebagian manusia mengklaim bahwasanya salafiyah itu disamakan dengan kelompok-kelompok gerakan dakwah yang ada di lapangan sekarang. Ya, disamakan dengan kelompok jamaah tabligh ikhwan muslimin. Wa hukmuha hukmu baqil jamaah. Dan hukumnya sama dengan hukum-hukum kelompok-kelompok sempalan tadi. Fama huwa tafnidukum lihadaz za'am. Bagaimana membantah atau bantahan antum tentang klaim ini? Maka dijawab oleh Syekh Shalih bin Fauzan hafizallahu taala, zakarna anal jama'at salafiyah hiyal jama'atul al-asilah. Telah kita sampaikan bahwasanya al-jama'ah salafiyah, ad-da'wah salafiyah adalah al-jama'ah al-asilah. Itu yang asli, yang murni, yang alati alal haq, yang di atas kebenaran. Wahyalati yajib intima ilaiha. Yang inilah yang wajib kaum muslimin berintima. Artinya bergabung dengan dakwah as-salafiyah wal amal ma'aha, dan beramal, bekerja sama dengan mereka, wal intisab ilaih, dan menisbatkan diri kepada as-salaf. Wa ma'adaha minal jama'at yajib alla tu'tabar min jama'ati dakwah. Adapun yang lain, seperti tadi kelompok jamaah tabligh ikhwan muslimin, wajib untuk dianggap ya sebagai jamaah yang menyimpang dari al-haq. Li'anna mukhalifatun, karena mereka menyimpang, menyelisih Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus salih. Wa kaifa nattabi' firqatan mukhalifatan li jamaati ahlussunnah. Bagaimana mungkin kita mengikuti kelompok yang menyelisihi jamaah ahlussunnah wa hadis salafis salih. Ya, seperti tadi kelompok ikhwan muslimin, kelompok jamaatut tabligh. Dan dua-dua kelompok tersebut sudah banyak dibantah oleh para ahli ulama. Ya, mungkin sebagai referensi, contoh misalnya Jamaatut Tabligh, ya ada kitab ini yang paling luar biasa, Al-Qaulul Baligh fi Tahdhir min Jamaatit Tabligh, karangan Syekh Hamud At-Tuwaijiri rahimahullah taala. Ini salah satu mungkin referensi Ahlussunnah dalam membantah kelompok jamaah tabligh. Ya. Kemudian juga ini ada buku yang tebal, Al-Imam Al-Albani wa Jama'atut Tabligh. Ya. Imam Al-Albani dalam membantah kelompok jamaah tabligh yang disusun oleh Syekh Masyhur Hasan Salman, hafizallahu taala. Kemudian juga ada kitab Al-Mawrid Al-Adbuz Zulal fima untukit ala ba'dil manaib ad-da'awiyah minal aqaid wal a'mal. Ini bantahan kepada dua kelompok tadi,
Jamaah Tabligh dan Ikhwan Muslimin oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi. Paling tidak kita tahu apa saja kesalahan-kesalahan mereka. Karena Ana pernah ngetes salah satu alumni pondok sunnah, ketika kita tanya apa kesalahan Ikhwan Muslimin, hahala adri istilahnya, tidak tahu. Ajib. Padahal sudah mungkin 5 tahun, 6 tahun di pondok sunnah, cuma nggak pernah diajari apa kesalahan-kesalahan Ikhwanul Muslimin, padahal ini kesalahan yang sudah tersebar luas. Maka selayaknya untuk diketahui agar kita tidak terjerumus ke dalam kesalahan mereka. Di antara kesalahan mereka, kelompok-kelompok tadi tidak mementingkan dakwah kepada tauhid, terutama tauhid tadi al-uluhiyah. Demikian pula mereka masuk ke dalam golongan hizbiyah, fanatik kepada tokoh-tokoh mereka, kepada ART mereka. Kemudian mereka, terutama kelompok 2 tadi, sangat membenci ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Kemudian di antara kesalahan-kesalahan mereka, tokoh-tokoh mereka dari tarekat Sufiyah. Jelas kalau sudah tokohnya, pemimpinnya saja sesat, demikian pula para pengikutnya. Hasan al-Banna, demikian pula Muhammad Ilyas. Sekali lagi, itu referensi untuk mengetahui kesesatan 2 kelompok tersebut. Artinya, dakwah salafiyah sangat jauh dari kelompok-kelompok tersebut. Dakwah salafiyah, dakwatul haq. Dakwah yang di atas kebenaran karena mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Falqaul, kata Syekh Shalih bin Fauzan, falqaul innal jama'ata salafiyah wahidatun minal jama'atil islamiyah hada ghalat. Ucapan orang sesungguhnya jamaah Islamiyah atau jamaah salafiyah, dakwah salafiyah itu salah satu kelompok gerakan-gerakan kaum muslimin, disamakan dengan kelompok-kelompok tadi, maka ini ghalat, tidak benar sama sekali. Salah satu contohnya tadi, kalau dakwah salafiyah nggak tahu siapa pendirinya sekarang ini, pendirinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun mereka kelompok-kelompok tadi ada pendiri-pendirinya di abad ini, artinya mereka kelompok yang muhdatsah, kelompok yang baru. Adapun dakwah salafiyah tidak ada tokohnya siapa, pendirinya tahun berapa. Karena dakwah salafiyah hanyalah ittiba'u ar-rasul wa salafis saleh. Fal jama'atu salafiyah hiyal jama'atul wahidah allati yajib ittiba'uha. Dakwah salafiyah satu-satunya jamaah yang wajib diikuti, wasairu ala manhajiha, dan mengikuti manhajnya, wal indimamu ilaiha, bergabung dengannya, wal jihad ma'a, berjihad bersamanya, wa ma'ada, selain jamaah as-salafiyah, fa inna la yajuz lil muslim indimam ilaih. Tidak boleh bergabung dengan kelompok-kelompok sempalan tersebut, kelompok-kelompok harokiyin dan yang semisal dengan mereka. Li'annahu minal firaqid dhalah, termasuk kelompok-kelompok sesat. Hal yardal insan an yandamma ilal firaqi ad-dhalah. Apakah orang yang istilahnya masih waras, yang masih sehat akalnya, mau bergabung dengan kelompok-kelompok sesat tadi? Na'udzubillahi min dzalik. Wa Rasul sallallahu yakun sedang bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahdiyyin min ba'di. Peganglah sunnahku dan sunnah para khulafa' rasyidin yang diberikan petunjuk setelahku. Kemudian kata Syekh Abdul Aziz Rayis, wali annaha tariqatu haqqin. Dakwah salafiyah, jamaah salafiyah adalah jalan kebenaran. Fahiya mimma yuzakkar rajul biha. Ini yang dikatakan tadi, tazkiyatul la budda minna. Dalam artian, orang itu terpuji kalau berpegang teguh dengan manhaj salaf, dengan dakwah salafiyah, dengan jamaah salafiyah. Yuzakkar rajulu biha, orang itu dipuji, orang itu dihormati, diagungkan, diambil ilmunya kalau dia berpegang teguh dengan manhaj salaf, dakwah salafiyah. La annau yuzakki nafsahu biha. Bukanlah ketika mengatakan ana salafi, orang itu tersucikan dengan gelar tersebut.
Maka sekali lagi yang mengaku salafi ditimbang lagi akidahnya, manhajnya dengan manhaj salafi tersebut. Kalau benar, maka orang itu terpuji, terhormat dengan dia berpegang teguh dengan manhaj as-salaf. Ini ungkapan ini mirip dengan ungkapan yu'rafur rajulu bil haqqi wa la yu'raful haqqu bir rajul. Ya, orang itu dikenal kebaikannya, orang itu dihormati kalau dia berpegang teguh dengan al-haq. Yu'rafur rajul bil haqq. Namun kebenaran bukan dikenal lewat orang itu, dalam artian tidak mesti orang itu di atas kebenaran. Orang itu bisa salah, bisa benar. Itu ya ungkapan para ulama, yu'rafur rajulu bil haqqi wa la yu'raful haqqu bir rajul. Sama dengan ini, yuzakur rajul biha wala anna yuzakka atau yuzaki nafsahu biha. Intinya inilah manhaj salaf yang kita wajib berpegang teguh dengannya dan kita menisbatkan diri kepadanya. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang kita isyaratkan tadi, banyak syubhat-syubhat yang ingin untuk melarang kita menisbatkan diri kepada manhaj salaf. Ya. Di antaranya yang ya dulu sempat viral, sempat menghebohkan sebagian yang menisbatkan kepada salafi, yaitu ungkapan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Syarah Arba'in An-Nawawiyah. Ini kita mau tambahkan karena kalau ya antum ketemu dengan syubhat ini tidak lagi perlu tanya-tanya, ya antum sudah tahu jawabannya. Dalam syarah beliau terhadap hadis alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin, hadis Irbad bin Sariyah, hadis yang ke-28 dari Arba'in An-Nawawiyah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, antum coba dengarkan dengan seksama. Yang pertama syubhatnya, nanti dengarkan juga jawaban dari Syekh Abdul Aziz Ar-Rais. Kita mau bacakan dulu ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang dijadikan syubhat oleh sebagian orang untuk melarang kita menisbatkan diri kepada salafi atau manhaj salaf. Kata Syekh, halaman 282, kalau yang mungkin punya, halaman 282, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, wala syakka annal wajib ala jami'il muslimin an yakuna madhabuhum madhab salaf. Tidak diragukan lagi bahwasanya yang wajib atas kaum muslimin untuk berpegang teguh dengan manhaj salaf. Lal intima ila hizbin muayyanin yusamma as-salafi, dan bukan berintima, bergabung kepada kelompok tertentu yang dinamakan as-salafiyin. Nah, ini orang-orang harokah atau orang-orang yang ya salafinya setengah-setengah istilahnya terkena syubhat ini, ya sudah luar biasa menghebohkan orang-orang jahil dari yang menisbatkan diri kepada manhaj as-salaf. Kata beliau, lal intima ila hizbin muayyanin yusamma as-salafiyin. Kemudian kata beliau lagi, wal wajib an takunal ummah islamiyah madhabuha madhab as-salafis salih la tahazzub ila man yusamma as-salafiyun. Beliau ulangi lagi, yang wajib umat Islam berpegang teguh dengan manhaj salaf. Manhaj umat Islam harus manhajnya salaf, bukan at-tahazzub, bukan bergolong-golongan mengikuti kelompok yang dinamakan as-salafiyun. Ya, ini sekali lagi syubhat yang dilontarkan oleh sebagian orang. Maka dijawab oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rais. Ini kita nukil, nanti antum bisa lihat di web beliau. Bisa antum lihat di web beliau, ada makalah dari Syekh Abdul Aziz, judulnya Hunaka kalamun li Ibni Utsaimin anna salafiyah hizbun wa anna sahih ijtinabu hadil ahzab. Fahal hada sahih?
Kata penanya, ada ucapan Syekh Muhammad bin Utsaimin bahwasanya as-salafi itu kelompok dan yang benar meninggalkan kelompok tersebut. Apakah ini benar? Syekh Abdul Aziz membantah, menjawab agak panjang. Di awal-awal beliau tekankan sebagaimana dalam kitab bahwasanya manhaj salaf ataupun as-salafiyah itu thariqul haq, dan bahwasanya dakwah salafiyah itu thariqun Nabi sallallahu wa ashabi. Manhaj salaf, dakwah salafiyah itu adalah metode Nabi dan para sahabat Nabi sallallahu. Kemudian beliau mengatakan wa annahu laisa lis-salafin ra'sun, bahwasanya salafi tidak punya pendiri ataupun istilahnya kepala kecuali Rasulullah SAW. Ini bedanya dakwah salafiyah dengan tadi kelompok Ikhwan Muslimin Jamaah Tabligh. Bahkan ada kuteb, ya, kuteb kecil, sepertinya betul ada di perpustakaan ini, cuma perlu dibongkar. Kuteb kecil yang ditulis oleh ulama dari negeri Yaman tentang perbedaan antara 3 kelompok tadi, dakwah salafiyah, Ikhwan Muslimin, dan Jamaah Tabligh. Di antaranya masalah pendirinya. Kalau pendirinya Jamaah Tabligh jelas Muhammad Ilyas, Ikhwan Muslimin Hasan Al-Banna, dua-duanya di atas thariqah sufiyah. Adapun dakwah salafiyah tidak ada yang mendirikan kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya ba'da hadza inna kalama syekhina al-allama Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala fi sana ala salafiyah wa anna tariqul haq ila ghairi dzalika kathirul ghayah. Kata Syekh Abdul Aziz hafizallahu taala, ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang memuji dakwah salafiyah, memuji as-salafiyin, ini banyak sekali. Ya. Seperti kata beliau nanti dilihat di kitab di awal-awal kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah atau Syarah Aqidah Wasithiyah oleh Syekh Muhammad bin Utsaimin. Artinya di sini seperti yang pernah kita ingat dari ucapan Syekh Saleh Al-Syekh hafizallahu taala, beliau mengatakan kalau di Al-Qur'an saja ada yang mutasyabihat, yang samar-samar. Ya. Apalagi dalam ucapan para ulama. Maka yang samar-samar harus dikembalikan kepada yang muhkam. Adapun memang ahli bid'ah, fa'amal ladina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtighaa'al fitnati wa ibtighaa'a ta'wil. Adapun orang yang sesat, yang hatinya ada penyimpangan, mengikuti yang mutasyabihat, yang samar-samar untuk bisa ditakwil-takwilkan dan untuk menimbulkan fitnah. Maka Ahlus Sunnah yang sejati, as-salafiyun, ketika mendapatkan kalamullah ataupun Al-Quran yang di situ ada mutasyabih, dikembalikan kepada yang muhkam. Demikian pula, kalau ada ucapan ulama Ahlus Sunnah yang mutasyabihat, yang samar-samar, harus dikembalikan kepada yang muhkam. Seperti tadi. Kata Syekh Utsaimin atau kata Syekh Abdul Aziz, Syekh Utsaimin punya banyak ucapan yang memuji dakwah salafiyah. Kok di sini apa? Dibenturkan dengan yang tadi. Padahal itu salah satu saja. Maka dikembalikan kepada yang muhkamat, yang jelas, yang banyak, yang terang benerang, yang beliau membolehkan intimak kepada manhaj salaf. Itu yang pertama. Poin yang pertama. Kemudian kata Syekh, idza urifa hada fa'ala madza yuhmal kalamu hada. Kalau sudah diketahui ucapan Syekh Utsaimin itu banyak membolehkan intimak menisbatkan kepada salaf, maka apa yang bisa dipahami dari ucapan beliau tadi di dalam Syarah Arba'in An-Nawawiyah? Maka kata Syekh, yuhmal kalamuhu ala annahu kana yuhadzir an yata'assab aqwamun minal muntasibin lis-salafiyah ila syakhsin. Bahwasanya ucapan Syekh Utsaimin dalam Syarah Arba'in An-Nawawiyah tadi itu tujuannya untuk mentahdzir, memperingatkan jangan sampai orang itu fanatik
ya kepada seseorang yang menisbatkan diri kepada salah. Makanya tadi ada kata-kata at-tahazzub, ya, tidak boleh tahazzub, yaitu apa? Fanatik, hizbiyah, berwala berbarok di atas ya tokoh tadi. Ya, kalau sang tokoh dibantah, maka kiamat kubro, meskipun jelas tokohnya di atas kebatilan. Ya. Ini sekali lagi, meskipun menamakan diri sebagai apa? As-Salafi. Cuma terkena penyakit hizbiyah. Ya. Ketika tokohnya di atas kesesatan, kebatilan, kedoliman, ya, ada yang enggak istilahnya mengikuti, wah luar biasa, ditahdir habis-habisan. Padahal tokohnya yang di atas kebatilan. Ini namanya at-tahazzub, meskipun orangnya, casingnya salah. Itu yang dimaksud oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan itu sebetulnya jelas dalam ucapan beliau. Ya, Anda mau bacakan lagi. Beliau mengatakan yang wajib atas umat Islam mengikuti manhaj salaf. La tahazzub, bukan tahazzub, yaitu berwala berwara di atas golongan. Ya, kepada meskipun yang menamakan diri kepada as-salafi. Ya, insya Allah bisa dipahami. Ini yang secara ringkas yang bisa dibacakan dari ucapan Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafidhallah ta'ala. Sekali lagi, kalau mau lebih detail lagi jawaban beliau, silakan lihat di web beliau dengan judul Hunaka Kalamun li Ibnu Utsaimin anna salafiyah hizbun wa anna sahih ijtinabu hadil ahzab fal hada sahih. Wallahu ta'ala alam. Baik, al-muhimmatus sabi'ah, poin yang penting dari pembahasan dakwah salafiyah manhaj salaf yang ketujuh, bara'atus salafiyah minal hulu wa tatarruf. Dakwah salafiyah berlepas diri dari keekstriman, ya, atau berlebih-lebihan dalam masalah agama, terutama masalah al-aqidah dan yang setelahnya. As-salafiyah bara' minal hulu fil jihad wa takfir wa minat tafjir. Dakwah salafiyah berlepas diri dari keekstriman. Ini namanya ekstrem berlebih-lebihan. Cuma sekarang ini kan bahasa-bahasa ekstrem, radikal, terlalu keras ini seperti karet yang bisa ditarik kemana-mana. Ya. Ketika kita membantah orang-orang yang jelas-jelas ucapannya kufur akbar, yang jelas-jelas ucapannya sesat, ya, dikira kita apa? Terlalu keras, terlalu berlebih-lebih. Na'udzubillahi min dzalik. Ketika kita menyampaikan akidah as-salaf, dikira apa? Terlalu keras dan seterusnya. Padahal mereka yang lembek, padahal mereka yang melempem. Sekali lagi, ini timbangan yang sudah rusak sekarang ini. Tidak bisa menilai, menimbang mana yang ekstrim, mana yang ittiba. Sebagaimana ahlul bidah, mereka menuduh kita berlebih-lebihan dan seterusnya, padahal mereka yang berlebih-lebihan. Kita hanya sekedar mengikuti jejak para salafu as-salih. Maka harus ditegaskan kembali, namanya al-hulu, berlebih-lebihan, itu yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Itu yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Itu namanya al-hulu. Kata Syekh, as-salafiyah bara' minal hulu. As-salafiyah berlepas diri dari berlebih-lebihan, terutama dalam masalah al-jihad. Ya, ini terutama membantah kelompok takfirin, jihadiyin, yang mereka juga menisbatkan diri kepada as-salaf. Ya, mereka mengaku-ngaku sebagai as-salaf atau salafiyun. Padahal as-salafiyah berlepas diri dari mereka. Dalam masalah jihad misalnya, mereka berlebih-lebihan. Contoh, mereka jihad melancarkan serangan ke negara-negara kafir.
Padahal mereka masuk ke negara kafir dengan jaminan keamanan dari negara kafir tersebut. Mereka masuk dengan visa. Kemudian ketika masuk, mereka melakukan aksi teror, bom bunuh diri ataupun ngebom fasilitas umum. Ini kata para ulama, orang yang berkhianat. Ya. Dulu Muawiyah radhiyallahu anhu diriwayatkan, kalau nggak salah dalam Sunan Abi Dawud atau Sunan Tirmidzi, pernah ada gencatan senjata dengan pasukan Romawi. Ya, kalau kita bahasakan, gencatan senjata selama 1 bulan lamanya. Tidak boleh ada yang menyerang. Tapi Muawiyah, sebelum habis waktu gencatan senjata, itu mendekati markasnya pasukan Romawi. Nanti kalau sudah selesai gencatan senjata, langsung diserang. Itu rencananya. Ketika Muawiyah dan para pasukannya sedang OTW istilahnya, tiba-tiba ada suara yang mengatakan wafaun la ghadar. Tepati perjanjian, jangan bermain curang. Tiba-tiba ada suara tersebut kepada Muawiyah. Muawiyah pun menoleh. Ternyata sahabat Rasul yang bernama Amr bin Abbasa radhiyallahu taala. Artinya sahabat Amr bin Abbasa ini menegur Muawiyah tidak boleh merencanakan menyerang setelah ada gencatan senjata. Meskipun tidak langsung menyerang, itu sudah dianggap ghadar, berbuat kecurangan. Ini para sahabat dahulu meskipun di kala perang, di kala jihad, kalau ada yang tidak beres, mereka luruskan, mereka nasihatkan. Bukan seperti sekarang, ukhuwah Islamiyah dengan menutup mata dari penyimpangan. Ini padahal di kala jihad. Kalau orang-orang teroris sekarang mungkin mengatakan ini membosi jihad dan seterusnya. Inilah para sahabat dahulu. Kemudian Amr bin Abbasa membawakan hadis Rasul SAW bahwasanya tidak boleh istilahnya merencanakan tadi penyerangan meskipun masih istilahnya hanya rencana saja. Belum menyerang langsung, itu pun dianggap berbuat curang. Artinya para salafus saleh jihadnya jihad yang syar'i, tidak berlebihan sebagaimana kelompok teroris, kelompok khawarij di zaman ini. Demikian pula masalah at-takfir. Salafiyah berlepas daripada metode takfir ala khawarij. Bahwasanya kelompok khawarij, kelompok takfirin, mereka mengkafirkan tanpa ilmu, tanpa ketentuan-ketentuan syariat Allah Subhanahu wa taala, mengkafirkan pelaku dosa besar, mengkafirkan secara mutlak yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Insyaallah pada poin selanjutnya ada pembahasan tentang masalah berhukum dengan selain hukum Allah. Demikian pula meminta tafjir, peledakan dan sebagainya. Wa naqdil aman wal ahad mal kufar, ini yang kita isyaratkan tadi, membatalkan perjanjian dengan orang-orang kafir. Fadlan an al-Islam, apalagi terhadap kaum muslimin. Menyerang, membunuh kaum muslimin. Ini sekali lagi tidak lain tidak bukan kelakuan kelompok khawarij. Wa min safki dima'il kuffar ghairal harbiyyin, menumpahkan darah orang-orang kafir yang bukan kafir harbi. Sudah kita sering jelaskan, orang kafir ada 4 secara global. Kafir dhimmi yang tinggal di negeri kafir, mukim di negeri yang mukim di negeri Islam, dan mereka membayar jizyah. Kafir mu'ahad, turis asing yang masuk ke negeri kaum muslimin dengan jaminan keamanan pemerintah kaum muslimin. Kafir mu'ahad. Ada lagi kafir musta'man. Kafir musta'man ini asalnya kafir harbi, dari negara yang kafir yang memerangi kaum muslimin, yang sedang berperang dengan kaum muslimin, cuma dia mungkin ada undangan dari negeri kaum muslimin, pemerintah kaum muslimin, atau mungkin dia juru damai, dan seterusnya. Kafir musta'man. 3 kelompok kafir ini haram untuk dibunuh. Man qatala mu'ahadan lam yarah rayatal jannah. Barang siapa membunuh kafir mu'ahad,
dia tidak akan mencium bau surga. Demikian pula yang membunuh kafir dhimmi, dia tidak mencium bau surga. Yang boleh dibunuh cuma satu, kafir harbi yang turun di medan pertempuran. Itu saja. Kalau kelompok Khawarij, mereka membunuh semua orang kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Wa qad naqaltu iddata nuqulat an a'immatil asr ats-tsalatsa. Dan aku, kata Syekh Abdul Aziz Rayis, menukil banyak ungkapan-ungkapan fatwa-fatwa ulama ahli sunnah atau imam ahli sunnah atau 3 imam ahli sunnah di zaman ini, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Baz, Al-Imam Al-Albani, Al-Imam bin Baz, Al-Imam Al-Albani, Imam Muhammad bin Utsaimin rahimahumullah, wa min ba'dil mu'asirin, dan juga dari sebagian ulama ya abad ini seperti Syekh Shalih bin Fauzan, ma yubari as-salafiyin min hadit Tuhan, yang melepaskan salafiyin dari tuduhan-tuduhan radikal, teroris, dan seterusnya, fi darsin musajjal bi unwan tabi'atus salafin al-akhyar minal ad'aya al-mukhalifin wa suwar. Kemudian kata Syekh, wa haristu an takuna aktsara nuqulat alil mu'asirin alladziina matu aw ba'dil ahya qabla al-hajamati ad-darus al-iramiyah al-haliyah. Dan aku bersemangat untuk membawa nukilan-nukilan dari ulama-ulama abad ini yang telah meninggal dunia atau yang masih hidup sebelum adanya ya tuduhan-tuduhan dusta yang dilontarkan oleh media-media kepada dakwah salafiyah. Ya, seperti sekarang ya dituduh teroris Wahabi dan sebagainya. Liyu'lama anal kalam al-manqul anhum laysa riddata fi'lin. Untuk diketahui bahwasanya ucapan ulama-ulama dakwah salafiyah itu bukan sekedar untuk riddatu fi'lin. Artinya untuk menjawab media-media tadi. Namun innama ta'sil, ucapan ulama-ulama salafiyin tentang tadi tafjir at-takfir al-jihad, itu ucapan yang merupakan taksil, ya, pondasi. Selama-lamanya itu tetap diajarkan, dia dipegang. Ya. Wa takrirun, itu bentuk pengikraran ya taqidu salafiyun, yang yakini oleh as-salafiyun wa ulama'uhum wa yad'una ilaihi. Wallahu ta'ala alam. Ya, kita cukupkan sekian. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.